bahwasannya ketika rentetan panjang daripada peristiwa yang kemudian itu terjadi, maka sudah barang tentu kemudian hari ini dugaan kuat keterlibatan menantu mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo pada saat itu, kawan-kawan. Mereka telah melakukan sebuah izin usaha pertambangan di daerah-daerah timur, kawan-kawan, terkhususnya Maluku Utara, kawan-kawan, yang di sana secara jelas menantunya Bapak Jokowi, kawan-kawan, mantan Presiden kita Bobi Nasution diduga terlibat dalam kasus izin usaha pertambangan yang kemudian itu melibatkan mencuat di saat KPK telah menangkap mantan Gubernur Maluku Utara, sebut saja Bapak Haji Abdul Ghani Kasubah, kawan-kawan. Pada saat itu perlu ingin kemudian kami uraikan dengan baik soal bagaimana ada isu yang kemudian disampaikan dalam fakta persidangan soal Blok Medan itu, kawan-kawan, bahwasannya ketika rentetan panjang daripada peristiwa yang kemudian itu terjadi, di mana KPK telah melakukan yang namanya OTT, kawan-kawan, atau operasi tangkap tangan di Provinsi Maluku Utara pada saat itu, kawan-kawan, di mana telah ditangkap mantan Gubernur Maluku Utara Bapak Haji Abdul Ghani Kasubah pada saat itu, kawan-kawan. Mengingat pada dasarnya setelah ditempuh proses persidangan yang panjang, kawan-kawan, ada kesaksian yang kemudian itu disampaikan oleh orang-orang presiden daripada mantan Gubernur Maluku Utara, salah satu kepala dinas yang kemudian sempat menyampaikan dalam fakta persidangan ada istilah Blok Medan yang kemudian di dalamnya menjerat ada 3 nama yang kemudian itu menjadi penting untuk bagaimana KPK bisa menjawab persoalan yang lebih jauh, kawan-kawan, yaitu nama yang pertama kemudian itu disampaikan soal isu Blok Medan itu yaitu Bobi Nasution, kawan-kawan, yang kemudian diduga punya kaitan penting dengan yang namanya bicara soal izin usaha pertambangan yang ada di Maluku Utara, kawan-kawan. Di mana dalam kasus ini, kawan-kawan, artinya kalau kita bicara soal geografis Indonesia bagian timur, terkhususnya wilayah Maluku Utara, kawan-kawan, kita dikenal dengan hasil kekayaan alam yang luar biasa, di mana banyak perusahaan-perusahaan besar yang kemudian turun ke sana untuk melakukan aktivitas pertambangan di sana, kawan-kawan. Maka ada pun juga oknum-oknum maupun sekelompok atau segelintir orang yang kemudian untuk bagaimana menanamkan sebuah investasi maupun saham mereka di Provinsi Maluku Utara, maka bisa melakukan kerjasama dengan pemerintah setempat pada saat itu, kawan-kawan. Maka kalau dalam persoalan ini, kawan-kawan, kita bisa melihat kenapa mantan Gubernur Maluku Utara kemudian ditangkap oleh KPK, dan dalam persoalan ini kenapa cuman hanya sebatas di Bapak Kiai Haji Abdul Ghani Kasubah, kawan-kawan. Padahal secara jelas kalau dalam kasus tindak pidana korupsi, kawan-kawan, kejahatan luar biasa atau sering kita kenal extraordinary crime, kawan-kawan, ini merupakan sebuah kejahatan yang memang melibatkan yang namanya sebuah kelompok atau korporasi, kawan-kawan. Maka yang dinamakan dengan korporasi bisa melakukan kerjasama dengan instrumen daripada pemerintah daerah setempat. Maka secara jelas Blok Medan, kalau dalam geografis yang ada di Maluku Utara, ada kecamatan yaitu kecamatan Wailiu, kawan-kawan, kalau nggak salah, soal izin usaha pertambangan yang kemudian itu dijalankan di Maluku Utara. Di situ mereka memakai yang namanya istilah-istilah blok. Maka ada dalam upaya penyampaian fakta persidangan ada yang namanya Blok Medan. Sempat penyidik KPK kemudian menyampaikan soal itu, bahwasannya kalau dikatakan oleh Blok Medan maka itu izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh orang Medan, kawan-kawan. Maka sudah barang tentu kemudian hari ini dugaan kuat keterlibatan menantu mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo pada saat itu, kawan-kawan. Mengingat kasus ini sempat ditangani di masa kepemimpinan Bapak Jokowi, mungkin kita bisa melihat ada sebuah relasi kekuasaan yang kemudian bagaimana membackup daripada sebuah kejahatan besar ini, kawan-kawan. Kenapa saya sampaikan seperti ini, kawan-kawan? Karena dari sejak peristiwa itu terjadi sampai hari ini KPK kemudian seakan-akan diam
dan aduh terhadap persoalan yang sudah berulang kali ada kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian melakukan maupun menyampaikan laporan di KPK kawan-kawan, namun tidak ditindaklanjuti sebagaimana daripada proses dalam menerapkan supremasi penegakan hukum kita kawan-kawan. Maka kalau hari ini kawan-kawan kita bisa memastikan bagaimana kehadiran sosok pemimpin KPK baru kawan-kawan dengan diangkatkan sumpah kawan-kawan untuk bagaimana menjunjung tinggi prinsip dalam menegakkan supremasi hukum untuk memastikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum itu kawan-kawan. Namun hari ini kalau dulu persoalan ini kemudian belum dibongkar tuntas, mungkin itu kealpaan atau kelalaian mantan pucuk pimpinan KPK lama kawan-kawan. Tetapi saya rasa, saya percaya besar terhadap sosok pemimpin baru KPK saat ini kawan-kawan, di mana mungkin beberapa kasus skala besar yang kemudian sempat tidak ditangani dengan baik oleh KPK, mungkin dengan kehadiran sosok pucuk pimpinan baru ini, kasus Blok Medan bisa ada upaya-upaya tindak lanjut daripada Komisi Pemberantasan Korupsi itu kawan-kawan. Semangat. Maka sekali lagi kawan-kawan, artinya begini, kalau kita bicara soal kasus izin usaha pertambangan yang kemudian sehingga sudah ada upaya penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap mantan Gubernur Maluku Utara kawan-kawan, artinya tidak sampai hanya di situ kawan-kawan, karena ini jelas bagaimana kita tahu soal peran KPK dalam mengidentifikasikan soal kasus tindak pidana korupsi itu kawan-kawan. Karena begini kawan-kawan, saya rasa KPK ini lebih paham daripada kita kawan-kawan, karena ini bicara soal tentang konteks tindak pidana korupsi yang artinya secara jelas ini KPK punya kewenangan besar dan KPK bisa melihat persoalan yang kemudian hari kita sampaikan. Mereka di dalam sana adalah orang-orang yang secara backgroundnya adalah pernah mempelajari yang namanya sebuah ilmu hukum itu kawan-kawan. Pada dia disumpahkan, artinya apa? Saksi yang pernah menyampaikan persoalan fakta persidangan yang kemudian kita sampaikan ini pada saat di Pengadilan Negeri Maluku Utara pada saat itu kawan-kawan. Tentu saksi ini memiliki kualitas betul-betul sebagai seorang saksi yang dipercayakan oleh pihak aparat penegakan hukum untuk bagaimana bisa menyampaikan soal bagaimana ada kaitan erat dengan isu Blok Medan yang sempat menceret 3 nama besar kawan-kawan, yaitu mantan presiden, anak mantunya mantan presiden Bobi Nasution, dan bahkan istrinya yaitu anaknya Bapak Jokowi sendiri kawan-kawan, Kayan Ayu, dan bahkan satu operator kepercayaan Bapak Bobi Nasution yaitu Samuel Nababang yang sempat dalam konteks waktu saat KPK punya upaya dalam menggali persoalan ini, Bapak Samuel Nababang pernah dipanggil KPK, namun persoalan itu mangkrak sampai saat ini kawan-kawan. Artinya apa? Ini merupakan sebuah ketidakseriusan KPK dalam menerapkan bagaimana prinsip bernegara hukum kita kawan-kawan. Maka hari ini sekali lagi kemudian kami sampaikan bahwasannya kehadiran kami di sini karena kami percaya soal bagaimana kita bicara di sini berlandaskan apa yang kemudian disampaikan oleh undang-undang. Kita tahu betul kalau bicara soal negara Indonesia, sudah anak SD kelas 1 pun juga tahu bagaimana negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Maka hukumlah yang kemudian lebih mendominasi daripada kekuasaan itu kawan-kawan. Tidak ada kekuasaan yang kemudian mau menyetir persoalan hukum itu kawan-kawan. Maka itu secara jelas, sekali lagi secara jelas kita sampaikan ini adalah bagaimana bentuk perintah daripada Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian secara eksplisit dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 3 bicara soal negara Indonesia adalah negara hukum. Maka kita juga mengilhami salah satu asas hukum bicara soal equality before the law kawan-kawan, kesamaan mata hukum, dan juga ada pasal-pasal, beberapa pasal yang kemudian secara jelas untuk bagaimana memastikan hak yang sama kita dalam diperlakukan di dalam hukum itu sendiri kawan-kawan. Artinya ini secara jelas kawan-kawan. Maka hari ini pun juga kita ingin mempertanyakan bagaimana tujuan besar hukum yang kemudian diperlakukan di Indonesia, yaitu bicara soal kepastian hukum dalam kasus Blok Medan ini kawan-kawan. Jangan cuma mantan Gubernur Maluku Utara. Kita tahu soal bagaimana konspirasi dalam melindungi kejahatan.
Karena banyak persoalan-persoalan hukum yang kemudian tidak diselesaikan dengan baik oleh aparat penegakan hukum. Artinya apa? Ini merupakan sebuah kebiadaban yang memang ada langkah-langkah yang kemudian menyamping daripada perintah undang-undang. Kenapa kawan-kawan? Kalau kita bicara soal KPK, ini lembaga yang memang luar biasa kawan-kawan. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi tentunya bagaimana untuk mengatasi sebuah 3 persoalan ini kawan-kawan. Bicara soal KKN, kolusi korupsi nepotisme kawan-kawan. Artinya kalau KPK lembaga yang dirancangkan untuk kemudian dimunculkan pada era reformasi kawan-kawan, tak lain substansinya adalah bagaimana KPK kemudian hadir untuk memberantas yang namanya praktek KKN di bangsa ini. Namun kalau kita bicara soal ini kawan-kawan, ini artinya sudah luar binasa kawan-kawan. Karena kenapa? KPK seakan-akan kayak ada penyampaian asumsi masyarakat soal independensi KPK seakan-akan hilang, sehingga KPK tidak lagi Komisi Pemberantasan Korupsi tetapi Komisi Pemeliharaan Korupsi kawan-kawan. Itu kawan-kawan. Makanya kalau kita bisa melihat langkah KPK semacam ini kawan-kawan, ini kemudian menjadi sebuah acuan besar, menjadi sebuah penilaian masyarakat Indonesia bahwasannya ada teori filsuf timur kawan-kawan. Dia menyampaikan soal bagaimana hukum di Indonesia semacam sebuah jaring laba-laba kawan-kawan. Dia membandingkan sebuah prinsip penegakan hukum di Indonesia semacam jaring laba-laba kawan-kawan. Yang artinya apa kawan-kawan? Kalau jaring laba-laba kawan-kawan hanya menangkap hewan serangga, hewan-hewan dengan skala kecil kawan-kawan, tetapi binatang buas itu tidak bisa kawan-kawan. Artinya sangat mencerminkan kalau kita bicara soal penegakan hukum yang ada di Indonesia kawan-kawan. Banyak maling-maling kecil yang kemudian ditangkap, sedangkan maling-maling besar sampai membunuh rakyat. Ingat kawan-kawan, kejahatan luar biasa yang namanya korupsi itu kawan-kawan sama halnya dengan persoalan terorisme kawan-kawan. Negara jangan anti saja terorisme, tetapi negara yang namanya negara hukum perlu anti juga terhadap persoalan korupsi kawan-kawan. Maka ingin kemudian kami sampaikan kasus Blok Medang ini kawan-kawan. Sekali lagi, Blok Medang yang sempat menjadi perhatian publik dibincangkan oleh para tokoh-tokoh kawan-kawan. Kenapa? Karena ada kaitannya soal relasi kekuasaan yang memang untuk bagaimana mempermulus bisnis maupun usaha mereka kawan-kawan. Mereka telah melakukan sebuah izin usaha pertambangan di daerah-daerah timur kawan-kawan, terkhususnya Maluku Utara kawan-kawan, yang di sana secara jelas menantunya Bapak Jokowi kawan-kawan, mantan presiden kita Bobi Nasution diduga terlibat dalam kasus izin usaha pertambangan yang kemudian itu melibatkan mantan gubernur Maluku Utara kawan-kawan. Dari sini ingin kemudian kami sampaikan, ingat, kami yang tergabung dalam aliansi pemuda Sumatera Utara dan Maluku Utara menyampaikan dengan tegas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi bahwasannya soal kasus izin usaha pertambangan yang ada di Maluku Utara jangan sebatas di mantan gubernur Maluku Utara, bongkar. Masih banyak oknum-oknum yang kemudian sengaja diberikan ruang untuk melari daripada hukum itu kawan-kawan. Maka hari ini gerakan yang kelima kalinya kita bangun sebagai wujud kritik kami bahwasannya kita ingin melihat sejauh mana KPK punya tingkat besar terhadap tujuan dan misinya sebagai sebuah lembaga penegakan hukum dalam memberantas yang namanya persoalan korupsi kawan-kawan. Ingat, pesan yang kuat buat masyarakat seluruh Indonesia bahwasannya masyarakat Indonesia membutuhkan langkah tegas KPK dalam menyelesaikan persoalan Blok Medang ini kawan-kawan, dan itu akan menjadi sebuah pesan kuat bagi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bahwasannya hukum di Indonesia tidak dipermainkan kawan-kawan. Sekian dari saya kembalikan kepada kawan-kawan yang kemudian ingin menyampaikan orasi media. Saya persilakan waktu dan tempat, saya persilakan kawan-kawan.